Judul sharing hari ini tentang habit. Kita tahu bulan ini kan kita belajar tentang kesehatan mental dan kesehatan jiwa dan kesehatan fisik ya. Nah, sebenarnya habit ini tuh nggak hanya bisa diterapkan, nggak hanya terbatas kebiasaan-kebiasaan lain, tapi juga bisa kita terapkan kalau kita mau meningkatkan kesehatan fisik dan juga kesehatan jiwa kita. Oke, habit. Apa itu habit? Habit is a pattern of behavior acquired as a result of frequent repetition. Jadi kebiasaan itu adalah pola perilaku sebagai hasil dari tindakan yang berulang-ulang. Artinya di situ ada pola ya. Kalau ngomong soal pola itu sebenarnya teratur. Pola itu ada kayak bentuknya, bukan abstrak. Jadi kebiasaan itu sebenarnya sesuatu yang istilahnya ada polanya terbentuk dan dilakukan berulang-ulang gitu ya. Nah, manusia itu adalah creatures of habit. Artinya makhluk kebiasaan atau setiap harinya manusia itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan. Mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, itu terdiri dari kebiasaan-kebiasaan gitu ya. Bukan tindakan yang baru justru. Contoh kayak bangun, mandi itu kan kebiasaan ya, berulang-ulang. Dan sebenarnya pernah nggak sih kita mikir kenapa itu ada istilah kebiasaan atau kenapa kebiasaan itu diciptakan? Kita percaya kalau apapun yang terjadi itu nggak ada yang kebetulan ya. Tuhan pasti menciptakan sesuatu ada alasannya. Contohnya kayak kebiasaan ini. Kalau menurut sains kayak kebiasaan ini kan sebenarnya memudahkan kita ya. Kebiasaan ini membuat kita itu tidak harus berpikir lagi untuk melakukan hal yang sama gitu. Jadi kayak ketika kita, ya karena itu kita lakukan berulang-ulang, kita itu kebiasaan itu menolong kita supaya menghemat waktu, supaya ya efisien, gak perlu kita pikirkan lagi, memproses lagi, apa yang harus kita lakukan ya habis ini aku harus gini, habis ini tuh aku harus gini. Kalau misalnya bayangkan kalau misalnya kebiasaan itu nggak ada gitu, nggak ada kebiasaan. Jadi tiap hari tuh kita harus mikir, bangun pagi, ngapain ya? Oh ya udah cek handphone. Atau contohnya mau pakai baju, tangan mana dulu ya? Oh tangan kanan, oh tangan kiri. Itu kan jadi kayak lama gitu, nggak efisien. Kita habis waktu, kepala kita mikir terus. Bahkan kayak kalau mau istilahnya kalau mau nyetir atau bawa mobil, mikir dulu, oh masukin mana dulu ya, gigi mana dulu ya, itu kan gak efisien. Jadi kebiasaan itu ada untuk memudahkan kita melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kebiasaan itu ada dampaknya, ada efeknya ya. Di sini dikatakan, your outcomes are lagging measure of your habit, your net worth is lagging measure of your financial habit. Net worth jadi kayak tabungan contohnya atau aset kita itu hasil dari kebiasaan kita tuh spending money. Gimana kita menghabiskan uang kita, gimana habit kita itu untuk belanja gitu. Itu hasilnya ya tabungan kita. Terus berat badan kita itu ya dihasilkan karena kebiasaan makan kita atau kebiasaan olahraga kita. Ya mungkin ada orang yang kurus, ada orang yang lebih gemuk. Nah itu mungkin ya ada efek dari kebiasaan makannya dia gitu. Terus knowledge is lagging measure of your learning habit. Pengetahuan seseorang itu ya itu dapat dari kebiasaan dia untuk belajar. Dia itu orangnya suka belajar enggak, suka baca enggak, suka mencari tahu sesuatu enggak gitu. Terus your clutter is lagging measure of your cleaning habit. Kerapian kita itu ya hasil dari kebiasaan kita bersih-bersih. Suka bersih-bersih enggak sih kita atau kita orangnya jorok gitu, contoh. Nah, ini sesuai dengan kata firman Tuhan ya. Jadi di Galatia 6 ayat 7 kita sama-sama baca. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga apa yang dituainya. Jadi hal-hal yang kita lakukan berulang-ulang itu ada efeknya. Apa yang kita tabur, kebiasaan-kebiasaan yang kita tabur itu ya kita tuai nantinya. Jadi ada outcome atau hasil dan dampaknya gitu. Yang kedua itu di Matius 7 ayat 20. Kita sama-sama baca. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
kita itu dikenal dari buah kita gitu kan. Ya apa adanya kita itu ya dari kebiasaan kita, apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya gitu. Kelihatan dari buahnya gitu. Seperti yang udah pernah, ini udah sering banget ini Bang Stephen bawain. Kalau masih ada yang ingat ya. Pikiran pengaruhi tindakan, tindakan pengaruhi kebiasaan, kebiasaan pengaruhi karakter, dan karakter mempengaruhi masa depan. Artinya apa yang balik lagi yang kayak tadi, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu berdampak, akan membentuk karakter kita, membentuk seperti apa kita ketika kita menghadapi orang atau ketika kita menjalani hari-hari kita, dan nanti hasilnya ya masa depan kita akan kelihatan gitu dari apa yang kita lakukan sekarang ini gitu, dari kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, masalahnya teman-teman, kebiasaan itu enggak cuma kebiasaan baik ya. Ada kebiasaan buruk. Jadi walaupun dia mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi masa depan, ya itu tadi, enggak semua yang kita lakukan itu baik dan enggak semua yang kita lakukan itu buruk gitu. Jadi ada kebiasaan baik dan ada kebiasaan buruk. Nah, apa kata Alkitab tentang kebiasaan buruk? Nih, di Ulangan 12 ayat 2 sampai 3. Kita baca sama-sama 1 2 3. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Ayat 3. Mesbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jadi di sini Allah itu membenci kebiasaan buruk gitu ya. Bangsa Israel itu kan kita tahu suka sekali menyembah berhala, dan balik lagi gitu. Balik lagi kebiasaan mereka menyembah berhala. Di sini dikatakan mereka harus menghancurkan. Bukan dikatakan gak sampai hanya jangan menyembah berhala, tapi apa yang mereka gunakan itu harus dihancurkan. Kita tahu ya, kita itu manusia gitu ya, roh penurut daging lemah. Jadi gak boleh ada sisanya gitu, gak boleh ada yang disisakan. Harus habis sampai ke akar-akarnya. Gak ketika bangsa Israel itu tidak menyembah berhala, dia juga harus menghancurkan apa yang membuat mereka kembali untuk menyembah berhala itu. Jadi jangan tinggalkan apa-apa yang bisa mengingatkan kita untuk mengingat kembali atau melakukan kembali kebiasaan yang buruk itu. Di Roma 12 ayat 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ini tuh yang janganlah serupa dengan dunia ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Di sini dikatakan pattern katanya. Berarti kan ada pola perilaku dunia. Kita tidak boleh serupa ataupun mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang dunia lakukan. Terus di Titus 2 ayat 7, ini dikatakan tentang kebiasaan baik ya. 1, 2, 3 kita baca sama-sama. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ini kata Alkitab tentang kebiasaan baik. Jadi kita harus membangun hidup kita itu berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jangan kita mengisi dengan kebiasaan yang baik dan tidak melakukan kebiasaan yang buruk. Karena tahu tadi yang pertama ada kebiasaan baik dan ada kebiasaan buruk. Jadi kita harus jadi teladan bagi orang lain. Terus kita tahu di Alkitab itu ada tokoh yang punya kebiasaan baik. Di Lukas 5 ayat 16 dikatakan di sini, however he continue his habit of retiring to deserted place and praying. Kira-kira ini habitnya siapa? Yesus ya, ini habitnya Yesus. Ini yang pertama habitnya Yesus, yang kedua Lukas 4 ayat 16 kita baca sama-sama. Dia datang ke Nazaret. Jadi apa? Habitnya Yesus itu apa? Yang pertama apa? Berdoa, dan kedua beribadah. Jadi Tuhan itu aja punya kebiasaan baik gitu ya. Kenapa kita ya nggak mencontoh, nggak melihat pada Tuhan? Kita kan diciptakan serupa dan segambaran dengan Dia gitu ya. Jadi
sudah sepantasnya dong kita punya kebiasaan baik seperti Tuhan Yesus gitu. Ada lagi contoh di Alkitab yang punya kebiasaan baik ya. Daniel 6 ayat 10 kita baca sama-sama. Nah, selain Yesus ada Daniel juga. Daniel itu punya kebiasaan 2-3 kali ia berlutut, berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik inilah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang beriman, orang-orang percaya kepada Kristus. Menjauhi kebiasaan buruk dan melakukan kebiasaan yang baik. Nah, kapan pembohong bukan lagi pembohong dan pencuri bukan lagi pencuri? Apakah ketika mereka berhenti berbohong atau berhenti mencuri? Kalau dia enggak, bukan. Jadi berbohong, orang yang disebut pembohong itu kan pasti orangnya selalu berbohong ya, berbohong terus berbohong. Pencuri, dia selalu mencuri. Nah, kapan mereka itu bukan lagi seorang pembohong dan bukan lagi seorang pencuri? Apakah ketika mereka berhenti berbohong atau mereka berhenti mencuri? Oh ya, itu bagus ya, mencuri hati Tuhan bagus. Tapi di sini kita ambil contoh pencuri yang jahat lah ya. Oke, ketika mereka memperkatakan kebenaran dan bekerja keras melakukan pekerjaan baik. Jadi nggak cukup hanya berhenti berbohong atau hanya berhenti mencuri. Harus ada istilahnya, harus ada perbuatan baik, harus ada habitnya yang baru untuk mengganti perbuatan yang lama. Di Efesus 4 ayat 25, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Jadi setelah kita membuang dusta, kita berkata yang benar. Nggak cukup hanya sampai buanglah dusta, tapi juga harus berkata yang benar. Ini mungkin sama seperti yang tadi Tuhan di awal tadi ya, di ulangan tadi, penyembahan berhala itu nggak cukup hanya sampai nggak menyembah berhala, tapi harus sampai dihancurkan semuanya. Di Efesus 4 ayat 28, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Artinya gak cukup hanya sampai berhenti mencuri, dia tuh harus bekerja keras, harus melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Kenapa? Kenapa bukan yang pertama tadi? Karena mereka belum mengganti cara hidup yang lama dan menggantinya dengan cara hidup yang baru. Kita hubungkan dengan kebiasaan ya, kita belum mengganti kebiasaan yang lama dengan kebiasaan yang baru. Nah, ini kata Carl Jung nih, if a habit remain mindless, you cannot expect to improve it. Carl Jung bilang, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it faith. Nah, apa yang dibutuhkan untuk menghancurkan kebiasaan yang buruk dan kebiasaan yang lama ini? Pertama itu kesadaran, harus sadar dulu gitu ya. Nggak cukup, sering nggak sih kita misalnya nih pasangan berantem, pasti ngomongnya kebiasaan, dasar kebiasaan. Padahal nggak sadar gitu, karena dia nggak sadar itu kebiasaan yang buruk. Dan ketika kita melakukan kebiasaan yang buruk tapi kita nggak sadar, seringkali itu kita lakukan, udahlah takdir, udahlah ini memang nasibku. Emang aku pelupa, emang aku orangnya seperti ini gitu kan. Sering ngelesnya tuh kayak gitu. Padahal sebenarnya ya itu kebiasaan kita yang harus kita sadarin sebenarnya. Tahap pertamanya itu harus kita sadarin dulu, itu salah gitu ya. Harus kita bikin itu sadar, unconscious, conscious. Jadi yang gak sadar itu kita bikin sadar. Supaya kita gak ada ngeles lagi nih. Amin? Oke, di 1 Timotius 4 ayat 7-8 itu dikatakan, don't waste time going over godless ideas and on wife tales, instead train yourself to be godly. Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Jadi harus melatih diri gitu ya, kita harus melatih diri. Gak ada yang bilang,
membentuk atau menghancurkan kebiasaan itu gampang, pasti susah. Karena istilahnya udah mendarah daging gitu ya. Kita lakukan sehari-hari, kalau mengubahnya itu ya butuh usaha gitu. Tapi di sini dikatakan ya latihlah dirimu gitu ya, latihlah dirimu. Bagaimana melatih diri menjadi saleh atau godly? Dengan memutuskan setiap hari untuk mempraktekkan kebenaran dan mengembangkan kebiasaan baik. Jadi setelah kita sadar dulu nih kita punya kebiasaan buruk. Ya kita harus memutuskan di diri kita. Kita harus memutuskan setiap hari, katanya setiap hari untuk mempraktekkan kebenaran dan mengembangkan kebiasaan baik. Nah, Mark Twain juga pernah bilang ya, the secret of getting ahead is getting started. The secret of getting started is breaking the complex and overwhelming tasks into small, manageable tasks and then starting on the first one. Rahasia untuk menjadi yang terdepan itu adalah mulai, ya. Harus dimulai dulu, tapi rahasia untuk mulai itu ya kita bagi, pecah-pecah ke beberapa bagian atau beberapa tindakan yang bisa dikerjakan ya, dikerjakan kecil yang bisa kita atur. Kemudian mulai dari yang pertama, Gimana kita bisa sampai ke tangga yang paling atas kalau kita nggak mulai dari tangga yang paling bawah, tangga yang pertama gitu ya. Nggak bisa kita terbang atau kita lompat, nggak bisa. Jadi itu harus tetap yang kuncinya itu dimulai dulu, baru melangkah ke tangga yang pertama. Memang yang paling susah adalah memulai ya. Kita tahu segala sesuatunya itu ketika kita apalagi memulai sesuatu yang baru belum pernah kita lakukan itu pasti susah. Tapi nggak akan bisa kita menjadi expert atau itu jadi kebiasaan kita kalau kita nggak mulai gitu. Jadi kuncinya tetap harus dimulai. Harus dimulai dan harus ambil langkah pertama gitu ya. Kadang kita tuh mungkin udah ngelihat ke atas dulu gitu. Udah ngelihat tangga-tangga yang banyak, tapi kita nggak ngelihat. Ada yang bilang kayak kalau mau bisa naik gitu ya, kita lihat apa yang di depan kita aja dulu satu-satu. Nggak harus kita pikirkan gitu sampai itu jauh, itu tangga yang itu udah berapa meter ya aku nggak bisa, enggak. Tapi harus kita langkahkan kaki kita di tangga yang pertama, satu-satu gitu. Cara membentuk kebiasaan. Nah, ini ada kurva di sini ya. Ini bukan matematika, bukan ekonomi. Ya, jadi ini hubungan antara kebiasaan atau ini result ya, ini waktu. Improvement, ini arah improvement itu arahnya ke atas, decline itu arahnya ke bawah. Kalau aja nih kita bisa 1% lebih baik tiap hari, pasti nanti kita pada akhirnya di akhir tahun contohnya akan ada di sini. Tapi kalau misalnya nih kita 1% tiap hari makin buruk, pasti ya akhirnya tuh ada di sini gitu ya. Sebenarnya sama-sama 1% tiap hari, sama-sama 1%. Bedanya yang satu arahnya ke atas, yang satu arahnya ke bawah. Karena gak kelihatan gitu ya, 1% tiap hari itu kayak gak signifikan, gak berasa gitu. Tapi ternyata di akhir waktu nanti itu akan kelihatan kita ada posisinya ada di mana. Jadi contohnya es batu ya, contoh es batu nih kita taruh di dalam ruangan. Ruangannya ini kita set suhunya 26 derajat, enggak terjadi apa-apa. 27 enggak terjadi apa-apa. Kita naikin satu-satu, 28 enggak terjadi, 29, 30, 31, 32 dia mulai meleleh. Waktu perubahan 1% dari 26% ini itu enggak ada kelihatan gitu, nggak ada perubahan, es batunya tetap kayak gitu, belum ada mencair, tapi lama-lama justru pas di titik 32 dia mulai mencair. Artinya apa? Artinya tuh perubahan kecil yang kita lakukan mungkin nggak signifikan ya, nggak berasa gitu ya, perubahan kecil itu. Tapi perubahan itu bisa membuat kita tuh berada di sasaran yang sangat berbeda gitu. Kayak yang tadi contoh kurva tadi ya, perubahannya itu sama-sama 1%. Tapi itu bedanya 1% lebih baik, 1% lebih buruk. Terus nanti hasilnya mereka itu berada di titik yang berbeda. Sukses itu adalah produk kebiasaan sehari-hari,
bukan transformasi yang hanya sekali seumur hidup. Jadi tuh ada kebiasaan tadi, ada hal-hal yang diulang, ada kebiasaan yang membentuk, karena sekali lagi manusia adalah makhluk kebiasaan ya. Jadi nggak terjadi dalam transformasi sekali seumur hidup, kayak Satria Baja Hitam atau Power Ranger itu enggak. Tapi ada prosesnya 1% tiap hari, itu yang membentuk, itu yang akan menentukan kita nanti di depannya. Nah ini hanya tips and trick gimana cara membentuk habit yang baik ya. Kalau ada yang pernah baca nih bukunya James Clear namanya judulnya Atomic Habit, nah ini aku ambil dari situ karena memang bukunya sangat praktikal, bisa kita praktekkan gitu. Jadi di situ diceritakan gimana kalau misalnya kita mau membentuk sebuah kebiasaan gitu. Yang pertama make it obvious atau jelas. Setiap tindakan kita dapat dipengaruhi oleh cues atau rangsangan tertentu. Contoh, kalau misalnya nih kita mau bisa bermain gitar, contoh ya, kita pengen punya kebiasaan main gitar. Masa sih gitarnya kita simpan di gudang? Masa sih gitarnya kita simpan di lemari masuk-masuk sudut-sudut gitu kan? Pasti gitar itu akan kita taruh di tempat yang terlihat, di tempat yang bisa dijangkau, bisa mata kita itu melihat. Pasti itu akan memberi rangsangan tertentu ke kepala kita, oh kayaknya aku harus main gitar. Itu contoh. Contoh kedua misalnya, kita mau punya kebiasaan yoga gitu. Ya sebelum sebelum kita mau yoga, kita siapkan matrasnya, kita keluarkan semua peralatan-peralatannya. Supaya waktu kita bangun, ya udah langsung kirim sinyal, oh aku harus yoga hari ini karena aku udah siapin, udah ada nih kelihatan. Jangan matrasnya itu kita simpan atau ya udahlah besok aja lah diambil atau apa. Karena itu bisa memberikan rangsangan tertentu ke otak kita untuk membujuk kita melakukan sesuatu. Ini sangat-sangat bisa kita praktekkan ya, kalau kita mau membentuk kebiasaan yang baru. Terus yang kedua, make it attractive atau menarik. Semakin menarik sesuatu, semakin besar kemungkinannya kita akan mengadopsi sebagai kebiasaan. Harus kita bikin menarik. Gimana caranya kalau kita mau membentuk kebiasaan itu harus semenarik mungkin gitu ya. Misalnya kita contoh kalau misalnya olahraga ya sambil denger musik atau kita bikin reward, habis selesai olahraga, habis aku selesai lari atau nge-gym, mau bukan makan bertentangan nantinya. Martabak kayak habis nge-gym kurang berapa ratus kalori, nambah berapa ratus kalori. Surplus jadinya ya. Enggak, jadi kayak reward, nanti aku selesai habis nge-gym, aku mau nonton Netflix atau mau apa gitu. Atau kayak aku di sini, aku nanti habis sharing, aku nanti mau makan es krim gitu. Jadi kayak jadi tuh bikin semenarik mungkin gitu. Jadi kita bikin sesuatu yang kita itu nggak sabar untuk melakukannya. Terus yang ketiga, make it easy atau mudah. Sebagai manusia, kita termotivasi untuk melakukan segala sesuatu dengan mudah. Semakin banyak energi yang terkuras, semakin males ya. Kita sering mager guys, sering banget. Apalagi kita mau melakukan sesuatu yang baru belum pernah kita lakukan. Misalnya aja contohnya mau baca, sering kita muluk-muluk. Aku mau baca 10 buku 1 minggu gitu. Itu muluk-muluk ya, maksudnya kita dengar 10 buku 1 minggu lah udah males, bukanya bukunya aja udah males gitu ya. Nah di sini kita harus mengubah mindset kita ya. Jadi bukan 10 buku 1 minggu, 1 halaman 1 hari gitu. Beda kan, 10 buku 1 minggu dengan 1 halaman 1 hari. Sama-sama membaca, sama-sama mau membangun kebiasaan baru membaca. Tapi bedanya kayak target kita atau mindset kita itu ya udah 1 halaman aja 1 hari dulu, nanti makin lama ya makin banyak, ya balik lagi ke konsep 1% 1 hari gitu ya, sedikit demi sedikit, nggak usah istilahnya nggak usah yang muluk-muluk gitu ya, karena kepala kita tuh memproses kalau udah susah ya males, nggak akan mau kita kerjain lagi gitu. Atau misalnya melari atau olahraga,
olahraga 3 kali seminggu. Padahal kita orangnya nggak pernah olahraga sama sekali gitu ya. Itu tuh pasti udah kasih pressure tertentu, pressure tersendiri gitu ya. Kita ubah aja, nggak usah 3 kali seminggu. Atau aku mau sit up aja deh 5 kali sehari. Itu kan beda ya, kita sama-sama membangun kebiasaan berolahraga, tapi kita ubah itu menjadi task yang tadi, yang simple, yang gampang dan bisa kita manage gitu, satu persatu. Nanti mungkin bisa tambah targetnya, kita tambah sesuatu yang bikin kita semakin senang gitu. Karena ada dibilang untuk membentuk kebiasaan itu harus 21 hari. 21 hari itu kita lakukan berulang-ulang. Baru itu mungkin nanti akan jadi kebiasaan. Terus yang keempat, make it satisfying atau memuaskan. Nah, ini contohnya nih dulu aku baca di bukunya, ada produsen pasta gigi yang sebenarnya tuh ketika dia mau menjual produknya dia menambahkan mint, rasa mint ke produknya. Sebenarnya mint ini tuh nggak jadi makin bersih gitu loh. Gigi kita ini waktu kita sikat gigi dengan semua fluoride atau apa yang mint itu tuh bukan membuat nggak ada efeknya sebenarnya. Bukan nggak ada efek membuat gigi makin bersih. Apalagi si mint itu tadi nggak ada. Tapi kenapa ya orang-orang tuh suka rasa mint yang ada di pasta gigi itu? Karena itu membawa kepuasan, satisfying. Kayaknya kalau udah sikat gigi dengan rasa mint itu puas, rasanya bersih. Padahal enggak, maksudnya kalau diteliti itu enggak beda gitu ya. Yang ada mint dan enggak ada mint itu sama aja. Cuma orang-orang tuh tertarik karena itu membawa kepuasan di dirinya. Atau contoh lain, dia mau membangun kebiasaan masak tiap hari. Misalnya suami istri mau masak tiap hari. Nah, setiap mereka berhasil masak dan enggak beli dari luar, mereka tabunglah uangnya itu taruh di dalam satu tabungan. Namanya kayak misalnya liburan ke Eropa atau liburan kemana. Jadi tiap kali uang itu masuk ke tabungan liburan ke Eropa, makin lama kok makin gede. Itu ada rasa kepuasan tertentu. Jadi kayak ngelihat itu terisi itu rasanya puas gitu. Contoh lagi, minum yang gede 2 liter itu tuh, yang gede banget itu kan ada jam 7, jam 8, jam 9 itu harus sampai berapa ada takarannya gitu ya. Ketika kita lihat itu makin lama makin habis atau menyentuh garis yang kita pengen sesuai dengan jamnya itu ada kepuasan tersendiri gitu. Jadi ketika kita mau minum, aduh aku kayaknya masih kurang lagi, baru udah pas, baru enak. Kayaknya enak gitu ngelihatnya. Ada menambah kepuasan untuk diri kita. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa membantu kita untuk membentuk habit yang baru. Garis bawahi kayak habit yang baru ya, karena susah gitu untuk membentuk. Tapi ini tips and trick yang bagus dan menurut aku bisa banget kita terapkan. Kalau kita hubungkan dengan program kita bulan ini ya, kesehatan. Kalau aku waktu itu programnya minum air putih, karena aku males minum air putih. Malesnya itu karena aku merasa aku nggak haus, mungkin ada orang yang setiap saat itu kayaknya ngerasa haus ya. Kalau aku tuh enggak, aku minum hanya waktu pas makan. Jadi apa ya waktu itu disuruh bikin kira-kira yang mau ditingkatkan, aku milih minum air putih. Jadi aku juga pernah merasa sakit pinggang, aduh umur. Sakit pinggang kebanyakan duduk gitu kan, apalagi orang-orang kantoran yang emang sepanjang harinya duduk gitu. Dan aku ngerasa aku kurang banget emang air putih. Pokoknya aku gak akan habis yang 1,5 liter itu gak akan habis 1 hari. Bisa cuma 1 aqua ini aja bisa gak habis 1 hari kalau aku ya. Jadi kemarin tantangannya adalah aku harus minum lebih banyak. Walaupun akibatnya aku jadi sering banget ke kamar mandi di kantor itu bolak-balik ya, tapi ya sama-sama belajar. Terus aku juga masih proses, maksudnya masih tetap mencoba untuk tetap rutin. Begitu nyampe kantor langsung isi gelas, habis isi lagi, jangan sampai kosong lama gitu ya. Jadi bisa dipraktekkan tuh. Jadi kayak ya udah gelas itu harus ada tapi harus berisi gitu. Itu memancing aku harus minum gitu, aku harus minum.
sampai habis gitu. Jadi ini aja yang mau aku bagikan, mungkin kita bisa mempraktekannya khususnya untuk bulan ini, walaupun tidak terbatas hanya pada kesehatan aja, nanti bisa kalau mau kebiasaan-kebiasaan lain mungkin bisa menggunakan prinsip-prinsip yang ini.